Oke guys, kita lanjut lagi ke part 2. Bajunya beda ya. Beda. Kangkun pakai blazer ya kan. Pakai blazer. Karena yang di part pertama kita kena sabotase sama PLN yang sesuatu yang nggak kita duga sebenarnya. Oke, Kang Kun, Itulah welcome di back. lapangan ya. Oke, Kang Kun, welcome back Ya. to mypodcast.id, studio podcast yang prefer banget di Bandung untuk di rent ya sama teman-teman khususnya di Bandung. Terima kasih udah hadir lagi ke Bandung ya. Terima kasih juga saya. Kemarin kan lama itu Kang Kun waktu PLN-nya mati. Oh lama. Lama. Lumayan lama. Kalau nunggu mungkin ya udahlah, makanya kita Untung nggak nunggu ya. Untung nggak nunggu, jadi ya udahlah gitu. Sebenarnya saya malu guys. Mohon maaf Kang Kun sekali lagi. Nggak apa-apa Bang Jay, nggak apa-apa. Oke Kang Kun, kita lanjut lagi nih ke dari part pertama. Mungkin teman-teman udah nonton ya YouTube-nya. Silakan klik link di atas ini. Nah itu kita bahas banyak banget ya, sampai kurang lebih 20 menit lebih ya, 25 ya, 23, 24 lah, lupa saya. Ya itu terkait tentang bagaimana sih yang newbie ini kan. Waktu itu yang kemarin saya sempat bahas ya kan, pas pertama kali si trader ini kan nggak mungkin dong kenal langsung si money management dan psikologi trading. Pasti kan si trader ini yang mau masuk nih ke industri ini kan pasti yang dicari dulu itu teknikalnya sebelum dia memasukin ke si money managementnya. Nah itu menurut Kang Kun bagaimana Kang Kun? Di part 1 kan saya udah sedikit menjelaskan ya secara garis besarnya ya Bang Jay. Memang kenapa saya bilang butuh mentor ya, karena mentor sendiri bagi saya nih, nggak tahu sama kalau orang lain ya, bagi saya mentor sangat sangat membantu banget gitu. Karena mentor udah tahu lebih dulu gitu kan, dimana si mentor itu mempunyai pengalaman yang sangat panjang ya, mau pahit mau manis dia rasain gitu. Nah mungkin kalau mentor benar-benar mentor itu ya bisa mengarahkan para trader baru atau newbie itu mungkin langsung ke arah lebih baik gitu, daripada mengalami hal-hal pahit yang pernah dirasain gitu ya Bang Jay. Kalau saya sih seperti itu ya, ke anak didik. Nah, step by step untuk bergelut di dunia trading ini yang baru, memang yang terpenting itu mentor. Terus yang kedua ya mentor juga harus dipilah-pilah gitu loh. Ya. Jangan asal mentor ini karena sering SS profit, ya, enggak, sering ngomongin profit cuan-cuan, pakai garis ini ya kan, betul, pasti profit. Nah dengan tanda kutip, dengan kata pasti itu yang harus diwaspadain, karena kita nggak tahu ya, trader profesional pun nggak tahu market ke depannya itu akan seperti apa. Gitu loh ya kan. Saya pun nggak tahu kalau saya juga besok nih XAU mau kemana saya nggak tahu, tapi saya cuman punya technical analisis sesuai dengan teknikal yang saya kuasai, itu aja. Masalah direspon atau tidak direspon ya itu tergantung dari teman-teman atau tergantung dari yang ngikutin juga gitu loh. Tapi secara teknikal yang saya kuasai dari 2010 sampai sekarang saya nggak pernah ganti, dan itu aja. Mungkin ya di situ kita bisa pilih probabilitas teknikal tersebut ya. Jadi untuk step pertama memang selain mentor ya, kalau teknikal itu belakangan menurut saya. Belakangan
teknikal banyak mungkin ya, ribuan mungkin ya teknikal yang nyiptain gitu, termasuk sedikit agak iklan. Boleh. Teknikal KUND. Salah satu rekomendasi ya. Bukan salah satu yang saya nyiptain aja gitu. Saya kasih nama KUND, konfirmasi up and down gitu kan. Oke, mantap. Nah, itu saya malah baru tahu KUND. KUND itu kepanjangannya dari konfirmasi up and down. Jadi Oke. saya berpikir waktu itu saya berawal dari kesalahan Bang Jai, kena SL 3 kali. Di situ saya suka evaluasi ya, evaluasi ya, segala apapun saya suka evaluasi gitu. Evaluasi diri maupun apa gitu kan. Nah, dari kesalahan itu kok gua salah terus di situ gitu. Kena SL terus. Kenapa gitu kan. Nah, di situ saya korek-korek, saya pikir oh yang tadinya sell kena SL digantilah jadi buy, jadi profit dong gitu kan. Nah setelah merasakan oh profit gitu kan, yang tadinya harus sell terus buy, yang saya belajar kemana-mana tadi saya rangkum jadi satu, terus saya berikan pemahaman, lalu nyiptain rule-nya sendiri, lalu backtest ke belakang di PRUJ waktu itu. Awalnya nemukannya di PRUJ, backtest ke belakang, kok iya gitu, dihitung probabilitas lumayan lah di atas 70% gitu kan. Udah keren tuh di atas 70%. Iya secara ini ya, secara hitungan. Nah lalu saya pakai dulu sendiri. Nah saya punya anak didik, saya kasih ke anak didik gini, rule-nya via chat dulu ya. Via chat, terus saya sebar di Facebook, di grup, lalu saya bawa ke seminar. Gitu. Dan alhamdulillah banyak yang respon lah gitu ya. Respon positif karena lah ya. Simple ya, simple banget materinya, nggak ribet-ribet ya. Tapi semua teknikal berawal dari support dan resisten. SND lah, ibu supply and demand. Iya. Ibu teknikal ya. Ya kan, karena kalau saya sih juga pakai SND juga ya. Iya. Karena kan di sini kita dagang akun, bener nggak? Betul. Karena dagang itulah yang ya mau nggak mau kita memakai supply and demand gitu loh, di mana harga tinggi ya kan, orang males beli. Iya. Ya kan, harga udah dipucuk nih paling tertinggi. Iya. Coba beli gold di harga 2000. Mampus. Pentingnya sampai sekarang kan pasti kan. Iya. Iya. Ya kan, orang kan males beli. Ya berarti kan jualan kan di sana, masuknya si seller itu tadi karena supply-nya meningkat nih. Gitu, harganya udah oke. Ya akhirnya kan ngejual asetnya. Berhubung kita ini pemilik modal kan, ibaratnya kan kita kan deposit kan. Kita sebagai pemilik modal, ya harga udah tinggi ya kita sell. Harga rendah ya kita ambil, kulaan lah ibaratnya ya. Nah, apa ya kulaan, bahasa Indonesianya apa ya? Kulakan itu kayak apa ya? Beli di harga murah. Pengepul. Pengepul ya, ngepulin barang harga murah. Ya itu tergantung lagi dari sisi time frame-nya, mau time frame monthly, daily, ya kan. Nah di sini KUND itu nggak bisa apa ya, kayak ilmu bodoh ya sebenarnya. Kayak ilmu bodoh ya. Karena memang rule-nya juga simple. Terus dia apa ya, tiap time frame punya tren masing-masing. Jadi nggak bisa kalkulasi bahwa kita mapping naik dulu terus turun. Nah itu KUND itu nggak bisa. Nah tapi memang saya ciptain ini untuk intraday Bang Jai. Jadi kan saya kebiasaan dulu di harmonik panjang gitu kan, semi long term ataupun long term sekalian gitu. Nah saya pengen gitu untuk intraday, sehari close nyiptain teknik KUND ini. Nah saya berpikir kenapa juga namanya dikasih KUND waktu itu, hasil diskusi sama teman-teman, apa ya gua kasih nama ini teknikal gitu kan. Saya berpikir di situ kan membaca tren harian ataupun gini, konfirmasi up and down. Semua time frame mempunyai tren masing-masing, mau monthly, weekly, daily, bahkan sampai H4, H1 gitu. Nah makanya di sini kita bisa melihat dengan KUND ini trennya daily, trennya weekly, atau trennya harian. Tapi ini khusus saya ke intraday harian ya gitu.
waktu itu. Nah, step pertama itu memang yang kita bahas di part 1 itu mindset dulu Bang Jai menurut saya. Oke. Mindset dulu, kita jadikan ini trading ini di bisnis, bukan gambling gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, belajar tentang psikologis atau risk management lah. Oke. Risk management. Lalu yang ketiga, teknikal. Teknikal, mau belajar teknikal apapun, semua teknikal menurut saya sama saja. Kalau tidak dibarengi, asal dibarengi dengan risk management itu, gitu. Hampir semua sama. Tidak ada di dunia, bahkan tidak ada teknikal yang holy grail yang 100% gitu. Cuan. Yang bisa menyelamatkannya itu adalah risk management atau money management ya. Itu yang paling penting. Yang saya alami sudah awal-awal nggak tahu ya, jatuh sampai berdarah-darah. Akhirnya saya kembali berpikir orang lain bisa kok, gua nggak bisa gitu. Terus gua punya motivasi 2 anak yatim piatu ini kan gitu. Gua harus bisa gitu. Dalam artian bisa itu konsisten ya. Bukan bisa hanya bisa hari ini buy, klik buy, profit gede, besoknya loss, bukan gitu. Itu semua orang hampir bisa itu kan. Tapi yang konsisten yang nggak bisa gitu. Nah, yang terakhir Bang Jai, pemilihan broker. Itu yang paling penting. Karena kita bisnis di sini untuk long term ya. Bisnis untuk jangka panjang, untuk mencari income lah di sini ya. Ibaratkan kita ini punya perusahaan sendiri, tapi kan alurnya itu kan trading itu kita deposit ke broker kan. Betul. Nggak mungkin kalau langsung ke LV, nggak mungkin kan. Nah, di pihak kedua apa ketiga? Pihak ketiga kan, sebagai jembatan sebagai jembatan. Nah, di situ pemilihan broker yang paling penting karena ini bisnis loh. Jangan pilih broker yang abal-abal, banyak banget kan sekarang. Kalau zaman kita dulu cuman warna biru, warna merah, terus warna hijau. Hijau waktu zaman saya belum. Saya bahkan ketemu itu sama hijau di Sarinah dulu, dipanggil sama CEO. 2012 apa 2013 lupa. Pokoknya kehitung jari dulu itu. Kehitung jari. Tapi nggak sebanyak sekarang. Sekarang ratusan, mungkin ribuan mungkin ya. Nah, itu pemilihan broker penting karena kita kan naruh duit di situ, kita transaksi di situ. Jangan sampai kita nggak kenal, kita cuman tahu dari mentor ke sini broker ini, tapi kita nggak baca tuh trading rulesnya gimana ya gitu kan. Nah, itu juga paling penting. Teknikal, risk management, psikologis. Kalau saya pribadi psikologis itu pondasinya dari risk management Bang Jay. Kalau saya ya gitu. Nah, terkait pemilihan broker ini kan pasti kan ya kita tahu lah ya, masyarakat Indonesia ini yang udah paham ya, maksudnya di bidang ini kan lebih memilih ke broker internasional ya. Iya, karena murah Bang Jay. Karena murah. Ini mungkin bisa masukan ya untuk broker-broker lokal atau di Bapepti bahkan sendiri untuk segera lah gitu ya, di broker-broker lokal ini juga menciptakan ya microaccount gitu ya, supaya bisa menjangkau trader-trader receh seperti kita ini kan. Betul. Kita kan. Nah, seperti itu ya gitu loh. Jadi pemilihan broker yang Kang Kun bilang sangat penting itu memang sangat penting banget guys, karena kita nggak tahu ya, setiap broker kan mempunyai trading rules masing-masing. Betul. Kadang ada juga bahkan ya kebanyakan ya di broker internasional sendiri belum 2 menit ya kan. Ya. Pas profit, nah itu nggak dibayar, itu juga ada gitu ya. Betul. Di broker internasional juga. Terus terkait trading rules-nya macam-macam ya, ada yang jelek, ada yang bagus ya kan. Sebenarnya plus minus guys sebenarnya ya kalau untuk di broker
internasional. Nah, tapi masukan juga untuk broker-broker lokal nih untuk ya disegerakan lah Iya. mikrocon mungkin buat Ini suara trader dari tahun suara- kapan ini Bang Jay iya, sebetulnya waktu kan? 2014 ya kan wacana-wacana doang ya Iya. kan. Terrealisasi 2022 ada salah satu Ada salah broker, satu ya. iya. Saya berpikir apa ya? Broker internasional Mm-mm. bisa semurah itu. Hmm. Kenapa broker lokal nggak bisa Bang Jay? Saya tahu cuma saya nggak mungkin kan menjabarkan di sini. Iya. Saya tahu ya kan. Iya, iya maksudnya why gitu loh. Iya. Why not gitu kalau misalnya ini gitu kan. Jadi seperti itu guys ya, karena mungkin di Konoha ya kan ada yang ya kan nggak tahu kita. Nggak tahu lah pokoknya. Saya cuman berpikir gitu, kenapa sih padahal pasar di Indonesia ini Sangat luas, sangat banyak, sangat besar. besar. Ya. Iya, sangat Kenapa besar. broker internasional salah satu membidik negara kita? Karena besar gitu. Banyak banget Kang Kun, banyak banget broker inter yang mau masuk ke iya. Indonesia itu, bahkan yang udah masuk ya kan banyak banget gitu loh. Ini jadi curhat ya. Suara. Ini curhatan trader ya, bukan apa ya, bukan kita aja ya. bukan kita aja, mewakilin kebanyakan trader yang ada di Indonesia gitu loh guys. Karena kita sering kopdar, sering reuni kan ngobrol-ngobrol gitu, kan. gitu. Salah satunya nih, inilah suaranya. Cuma memang makanya kan mengenai terkaitnya masih banyak ya yang dibodoh-bodohin ya, bukan saya ini ya, mungkin ya masyarakat di Konoha lah ya di negara Konoha yang mau dibodoh-bodohin gitu loh terkait tentang investasi bodong gitu ya kan, robot-robot trading yang Betul. manipulasi itu banyak banget. Tapi kalau di lokal insya Allah enggak lah ya. Iya. Kalau di broker lokal. Nah broker internasional ini karena memang dengan tanda kutip regulasinya kadang kurang jelas ya kan. Karena kita di Indonesia ya kan. Iya. Nah kalau kita mau komplain ya kita harus ke negaranya Betul. yang meregulasi. Kalau di Indonesia kan kita komplain ya bisa ke Bapepti, bisa ke kalau OJK bukan ya. Kalau OJK kan cuman saham ya. Kalau masuknya ke perdagangan berjangka itu masuknya ke Bapepti ya kan, bisa ke Bapepti Iya. ya kan, gitu. Kalau harapan saya sih malah kalau broker internasional masuk sini ya kenapa nggak dihimpun sama Bapepti gitu, maksud saya ke sana gitu Bang Jay. Betul. Kenapa inilah gitu ya. Ini cuman pemikiran bodoh saya aja gitu. Kalau misalnya di legalitaskan kan mungkin seru gitu Bang Jay, bisnis ini sangat besar gitu. Bener Kang Gun, kalau saya sih membaca ya, Grab dari mana? Apa? Grab car, Grab bike. Kalau Grab saya nggak tahu tuh, nggak dari ngikutin. luar negeri kan. Kalau Gokar kan dari Indonesia. Iya, betul. Ya kan? Itu bisa legalitasnya. Bisa masuk ke Indonesia. Uber. Oh iya. Terus yang di Jogja Alibaba. Betul. Ya kan? Yang di Jogja itu apa, Maxim ya? Maxim itu dari mana? Nggak tahu dari saya. luar. Dari luar. Sama. Saya ngobrol kemarin di Jogja. Ownernya luar. Ya kan, tapi bisa beroperasi di Indonesia. Betul. Seharusnya ya. Kenapa kita harusnya broker inter mungkin bisa difasilitasin lah ya. Betul. Ini Mungkin ya. curahan para trader ya. Ya mungkin ke depan bisa seperti itu. Mudah-mudahan. Kan kita kan nggak tahu ya Betul. Kang Kun ya. Betul. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi karena Amin. percepatan informasi yang terjadi di era sekarang ini kan lumayan cepet juga ya Kang Kun ya. Jadi mungkin kedepannya untuk warga-warga Indonesia, masyarakat Indonesia ini biar nggak terbodoh-bodohin gitu loh terkait tentang investasi digital gitu. Iya. Misal, Kenapa? Sorry Bang Jay. Kenapa saya poin terakhir itu di pemilihan broker itu? Nah ini karena yang kemarin tuh yang banyak yang menjanjikan, mereka yang orang awam yang belum paham bener di industri trading, jadi investor, lalu dia masuk dengan bilang robot-robot begitu. Ternyata kan coba lihat brokernya. Ya, saya sih langsung nyebut aja ya karena udah scam. Sunton. Ya, Nah, kan? Sunton. Terus gimana sekarang?
Scam. Scam. Uangnya kemana? Nggak Kita bisa. mau kemana? Nyari ganti. Ini salah satu kenapa saya poin terakhir itu pemilihan broker gitu. Yang benar-benar atau yang inilah gitu ya. Nah, ya ada contoh gitu. Ya mungkin udah pada tahu ya teman-teman. Karena gini loh guys, sekarang kan Anda trading ya kan. Misal nih kan sekarang jam 12 siang nih, entar malam buy oil Nah, ya di harga sekian ya Iya. kan, close sekian ya kan, TP sekian ya kan. Nah terus pada pasang pending order Ya. tuh ya kan, Ya, yang transaksi. terjadi kan di Iya. situ kan. Nah udah, terus habis itu dikasih sinyal kan sama si broker tersebut Iya. kan kejadiannya, Suruh OP jam suruh sekian. open ya Kan lucunya jam sekian. sekian. Gitu, maksudnya masih banyak ya bahkan teman saya nih yang nggak tahu trading ya, teman saya Kena prospek. kena itu juga, kena itu bahkan tahu bahwa saya ini seorang edukator gitu loh. Iya. Gitu ya, karena memang gimana ya Kang Kun ya, ya karena kalau saya saya ajarin memang terlalu rumit sih Kang Gun ya, karena orang kan males menghadapin si resikonya itu tadi. Iya, Nggak tapi belajar. gini Bang Jay, orang yang sukses itu, orang-orang sukses di Indonesia nggak mungkin nggak ada proses Bang Jay. Semua berproses. Proses pasti. Orang kaya manapun nggak mungkin langsung kaya kecuali memang dari turunannya sudah kaya ya. Ada privilege dari orang Iya, tua. iya. Dia udah lahirnya udah pakai nasi. Nah kita, Rafathar. iya. Nah kita kan Bukan Rafathar gitu lah. bukan. Kita lahir nggak pakai baju, gitu. Gitulah. Ingat guys, karena kita bukan Rafathar ya, makanya kita harus bekerja keras ya kan. Jadi harus zaman sekarang kan harus gini Bang Jay. Bukan harus gini. Zaman 4.0 ya. Harus smart gitu kan. Sekarang digital juga gampang, searching. Kenapa enggak sih kalau ini searching dulu gitu kan sebelumnya. Sekarang udah bukan zamannya tenaga. Kalau teman-teman sering belanja di marketplace ya, kayak di Tokopedia, di Shopee ya kan, di Bukalapak dan lain-lain, pasti bisa trading menggunakan MT4 atau MT5 di handphone gitu loh. Pasti bisa itu. Bisa. Gitu, karena makanya itu kita karena perkembangan zaman ini kan berbeda ya. Kalau dulu infonya ya, karena saya nggak ngalamin ya zamannya kita mau order itu kita harus telepon dealing, telepon dulu ke dealing mau buka harga di sekarang ini dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu simple banget gitu loh. Banget, ya. Mau broker lokal mau broker internasional itu sama menggunakan aplikasi si MetaTrader 4 ini. Betul. Ada 4 ada 5 ya. Ada 4 ada 5 gitu. Siapa tahu besok ada 13 Pro ya kan. Kayak iPhone ya kan gitu. Jadi makanya di era digital yang sekarang ini sangat mudah sekali gitu loh. Tapi dengan kemudahan itu tadi kita harus jeli gitu loh. Harus jeli, harus lebih smart ya. Harus lebih smart, harus di apa ya? Pengetahuan kita harus diasah gitu. Jangan hanya males-malesan, pengennya profit gitu dan lain sebagainya. Kalau loss nggak mau, kalau profit mau, kan seperti itu ya Kang Kun ya. Betul. Nah, banyak sekali yang teman mau di sosmed ya, yang inbox yang nggak kenal malah ke saya. Kadang suka ngajak sharing gitu kan, tanya-tanya. Nggak apa-apa kok ke saya, nggak usah sungkan gitu ya. Mau tanya tentang apa juga gitu. Nah di situ kan sekarang kan lebih mudah karena banyak edukator ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang malas searching atau malas atau nggak bisa atau nggak tahu, kenapa nggak bertanya aja gitu kan di forum trader banyak kan sekarang ini. Nggak kayak dulu cuman kehitung jari Bang Jai dulu itu. Gitu. Jadi poin-poin yang kembali lagi poin yang harus dilalui sama yang baru yaitu tadi ya dari
psikologis, risk management, teknikal, baru ke broker. Nah, teknikal terserah, teknikal mau teknikal apa aja bebas menurut saya sama aja gitu, tapi harus sesuai dengan dirinya sendiri, stylenya diri sendiri. Kan banyak tuh teknikal itu ada scalping, ada intraday, ada long term gitu kan. Kalau teman-teman bisa semua ya bagus gitu. Ya itu kembali lagi ya, stylenya seperti apa, cocoknya seperti apa. Terus trader itu, kalau saya pribadi, saya trader teknikal Bang Jay. Jarang sekali, bukan jarang, fundamental malah nggak baca ya beritanya. Cuman jadwalnya di kalender ekonomi saya mengikuti. Untuk dihindari? Enggak, justru untuk masuk ya. Untuk analisa, oh ini nih, kan pasar rame-ramenya di situ. Yang menggerakkan pasar yang ramai itu kan di situ Bang Jay. Makanya seneng kalau ada high impact nih, ya udah. Non-pyro. Itu wajib gitu. Tapi kayak initial jobs claim sekarang ini agak kurang ya. Di zaman-zamannya Trump sama Joe Biden ini kurang. Waktu dulu zamannya Obama, wah seru, keren banget tuh news apa di kalender ekonomi kayak NFP, initial jobs claim. Sekarang kalau lihat rank harian aja Bang Jay, rank harian aja udah pendek. Zaman dulu GU atau EU aja yang kecil sekarang ya. EU aja udah bisa, dulu bisa 150 200 gitu. Sekarang mana? Itu kan faktornya kan dari situ yang menggerakkan harga itu. Gitu loh, gengs. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, kita nggak kerasa nih ya. Sebenarnya sama Kang Kun ini kan kita sering juga adain webinar juga. Teman-teman juga bisa belajar mengenai strategi trading dari KUND ya kan, konfirmasi up and down ya kan. Saya juga udah ada kok dari 2015 ada di YouTube. Nah, itu bisa kemana? Ada private class atau atau dia bebas? Maksudnya yang mau belajar udah gratis atau bagaimana Kang Kun? Kalau di YouTube mau KUND mau Fibonacci, saya kan fondasi atau dasarnya itu pola candle sama Fibonacci ya. Nah, KUND itu untuk harian, kalau untuk long termnya Fibonacci. Tapi saya punya filter tuh, ada satu filter yang memang nggak pernah saya posting Bang Jay. Apakah dapur lah gitu ya? Apakah itu harus ikut belajar ke private educationnya dari Kang Kun apa bagaimana? Iya, biasanya kalau kadang-kadang saya ada ada yang ngadain kayak misalnya Bang Jay, Kang Alang ngadain edukasi yuk privat misalnya. Bang Jay ada yang beberapa orang nih teman-teman ya yang mau usulan aja gitu. Dulu sih 2015-16 saya buka 3 kali ya, 3 kelas. Itu udah itu nggak pernah buka lagi sampai saat ini. Okay. Kalau edukasi privat ya, kecuali ada yang inbox pengen privat dong, pengen ini, pengen fokus gitu. Nah itu baru, itu pun kalau sayanya mood. Benar. Kalau nggak mood ya ntar dulu deh gitu. Kalau mood ayo gas gitu sekalian. Tapi hikmahnya kalau edukasi itu ini lagi ya, refresh lagi kita bisa tahu apa terkait tentang SOP strategi kita, maksudnya memperbarui, ibaratnya kayak reboot gitu loh. Reboot ya, apa sih namanya, mengaktifkan ulang gitu. Jadi seperti itu gitu. Kayak saya sendiri kalau teman-teman nih di peserta webinar, Bang adain live trade lagi dong gini-gini, malah seneng gitu loh. Iya gitu. Saya bukan, orang lain sih bilang jadi nervous atau jadi analisanya jadi terganggu karena banyak orang ya. Saya justru kebalik, saya jadi sangat hati-hati, jadi sangat harus ya, karena banyak orang jadi harus bener lah gitu Bang Jay. Gitu, justru seneng gitu.
bukannya menghindar kayak gitu. Bahkan salah satu kan pegang apa? Password investor saya kasih-kasihin gitu. Gitu. Oke, Kang Kun, terima kasih banyak udah datang dan melanjutkan ke part 2. Yang sekali lagi saya mohon maaf kemarin karena ketidaknyamanannya ya kan. Iya. Itu di luar dari apa ya? Dari mypodcast.id ini ya kan. Siap, karena Bang dari Jay. si PLN-nya ini yang menyabotase. Tapi alhamdulillahnya kita ada agenda ya di Bandung ya, kita lanjut lagi part 2-nya. Terima kasih Kang Kun Sama-sama Bang Jay. udah datang di Saya juga Jalan terima Traders yang disupport oleh mypodcast.id juga sama Trading Pro ya kan. Terima kasih juga buat pihak-pihak yang mensupport podcast ini, Potret ya, podcast Trader Time. Terima kasih Kang Kun. Sama-sama, Semoga Bang. sukses. Amin. Siap. Bye.